Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi ini ya, dosa sangat banyak, bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung-gunung yang ada di bumi, tetapi bahkan sebesar bumi ini. Dosa yang begitu banyak yang kau pikul. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, ya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan ampunan bagimu sebesar itu pula, ya. Oleh karenanya ini dikuatkan, hadis qudsi ini dikuatkan dengan kisah Sahibul Bitaqah ya. Yang dalam hadis disebutkan yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah fa yunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah salah seorang dari umatku di depan khalayak pada hari kiamat kelak. Kemudian dibentangkan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan amal dibuka sejauh mata memandang, isinya dosa-dosa. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikatku salah dalam mencatat dosa-dosamu? Mereka berbuat zalim kepadamu? Kata dia, "La ya Rabbi," tidak ya Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna laka indana hasanah." Sungguhnya kau punya kebaikan di sisi kami. Fa yukhraju lahu, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Ya, kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat." Ya Rabbi, apa pengaruhnya satu kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan amal yang begitu banyak berisi dosa-dosa? Kata Allah, "Innaka lan tuzlamal yaum." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian ketika ditimbang ternyata la ilaha illallah lebih berat. Dan ternyata dosa-dosa tersebut gugur dengan la ilaha illallah. Oleh karena setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tetapi kualitasnya yang berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang bersih daripada segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk, dia memurnikan ketergantungannya hanya kepada Allah. Dia memperhatikan segala gerak-geriknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memandang kecuali karena Allah, tidaklah dia berucap kecuali karena Allah, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semakin kuat kualitas la ilaha illallah yang dia miliki. Menakjubkan, saya tadi baru baca perkataan seorang salaf yang bernama Al-Balkhi, dia berkata, "Ma khatautu mundu arba'ina sanah, ya, khatwatan illa lillah," ya. Atau kama qala, dia mengatakan, aku semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkahkan kaki kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tauhidnya sangat kuat, dan ini akan menghancurkan dosa-dosa yang dia lakukan karena cahaya tauhid begitu kuat membakar dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya orang yang bertauhid dengan tauhid yang tinggi dan bersih dari segala kesyirikan akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal di mana Rasulullah SAW berkata, "Wa haqqul ibad 'ala Allah," dan hak hamba kepada Allah, "alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak hamba terhadap Allah itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Jadi Allah tidak akan mengadab. Ini janji. Orang yang memurnikan tauhidnya, ya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin bersih dari segala ketergantungan kepada makhluk, ya, dia ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadabnya. Demikian juga orang yang bertauhid, maka dialah yang akan mendapatkan syafaat terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Yaitu dia mendapat syafaat yang banyak, bagian dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ya. Yaitu dia benar-benar ikhlas, ya, jauh dari kesyirikan, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Ada doa nabi yang dikabulkan, nabi simpan untuk nabi minta pada hari kiamat kelak. Ini ikhtaba'tu da'wati, kata Nabi, aku simpan doaku tersebut, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara kita atau sebagian kita yang dahulunya pernah terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan kita juga menjalani hari-hari kadang kita terjerumus dalam kesyirikan, ya. Tawakal terkadang bukan kepada Allah, tawakal kepada bos terkadang, tawakal kepada dokter terkadang kita beribadah karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Banyak hal hari-hari kita lakukan kesyirikan. Tapi seorang berusaha ketika dia meninggal, semua itu bersih dari hatinya. Semua itu bersih dari hatinya. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi bersih dari segala bentuk kesyirikan, maka tadi dosanya akan diampuni, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, orang yang tauhidnya murni, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab tauhid membuat judul dengan suatu bab dengan judul Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi adzabin wala hisab. Barang siapa memurnikan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta berobat dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka tidak pernah bertatayur, mengkaitkan nafsu sosial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, mereka meninggalkan perkara yang makruh. Seperti kai tidak haram, dia makruh. Seperti minta ruqyah juga tidak haram, tapi dia makruh, ya. Mereka pun tinggalkan karena tingkat tawakal mereka yang tinggi, ya. Maka mereka bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab.